Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone. Oke, ini dia box paketan kita kali ini, dan seperti biasanya kita belinya online ya. Dan buat teman-teman kemarin yang komen kok masih unboxing yang itel seri A60s sih, kenapa kok nggak 70-nya? Karena yang terbaru sudah A70 keluar katanya. Dan saya memang belum unboxing karena waktu itu saya cari yang terbaru nggak ada ya, itu masih yang lebih lama sih. Dan baru kali ini setelah saya upload sekitar 3 hari, 4 hari, 5 hari baru muncul yang tipe A70, baru saya beli ini. Oke, sekarang kita bongkar, let's go. Oke, ini dia box paketan kita kali ini, dan langsung saja kita bongkar ya. Oke, ini dia yang kita beli, yaitu itel A70 yang terbaru. Kemarin sih belinya A60s ya, kalau ini yang terbaru. Oke, yang sini variannya yang RAM-nya 12 GB, internalnya 128 GB. Mantap sih, 4 plus 8 GB. Wih, mantap banget. Jarang sih plusnya itu lebih besar dari yang biasa. Oke, dan di sini bagian kanannya ada garansinya 12 bulan, dan di sini ada free protective cover include. Oke, dan di bagian belakangnya, wih, ini selling pointnya banyak banget. Massive memory with extended RAM, 66 big screen. Yang saya ambil ini dia varian warnanya black, warnanya hitam ya. Oke, karena yang warna satunya lagi kayak ini sudah sering saya unboxing ya, beli Realme kemarin. Dan juga saya dapatin bonus ini earphone, mereknya itel loh, beneran merek itel. Kita cek, ini jatuh. Oke, di sini ada mereknya enggak? Soalnya di sana di plastiknya tulisannya merek itel, dan di sini nggak ada merek itelnya ya, berarti KW asal ada aja ya. Oh, beneran loh, di sini ada mereknya itel. Mantap, berarti ini memang ori dari itelnya nanti buat. Nah, ini juga ada bonusnya, ini irtipnya ada ya. Kalau kita mau ganti yang lebih gede atau lebih besar, kita dapatin berapa? Oke, jadi kita dapatnya 3 ya, 1, 2 dengan yang nempel ini 2, 3. Oke, kita langsung ke smartphone-nya. Boxnya kita bongkar. Oke, di bagian dalamnya seperti ini ada smartphone-nya. Di sini wis yang ditonjolin ini ya, RAM dengan internalnya, masih memori. Oke, dan di sini di bagian bawahnya ada partisi yang nempel, ada kartu garansi, juga petunjuk pengguna. Dan di sini ada silikon case, warnanya hitam. Mantap, saya lebih suka ya kan. Wih, ala MagSafe gitu ya, mantap banget. Ini ala MagSafe gitu. Kalau kita pakai iPhone pasti tahu, atau teman-teman lihat itu yang pakai iPhone biasanya kayak gini ya, untuk nempelin MagSafe gitu. Tapi ini enggak, cuma model aja. Dan kepala chargernya di sini berapa watt? Nah, 5 volt 2 ampere, standar lah karena harganya segini doang. Nah, ini sudah Type C ya, mantap. Dan di sini ada SIM tray ejector. Udah gitu aja. Ini sudah paket lengkap sih menurut saya. Dapatin earphone, casing, charger, mantap. Dan kita ke smartphone-nya. Yes. Oke, dan di sini tertutup ya. Kita coba kletek. Ternyata masih ada anti goresnya. Oke, mantap. Dan di sini kita kletekin juga. Wih, cakep ya. Ini mirip dengan Realme C53, kayak gini juga sih, tempelin di sini. Wih, sambil lalu kita nyalakan dan kita beresin barang-barang ini dulu. Dan sekarang kita bahas di bagian sisi-sisinya. Di bagian kanannya di sini ada tombol on off sekalian merangkap fingerprint, ada tombol volume up down, dan di bagian atasnya di sini kosong ya. Dan di bagian sisi kirinya di sini ada SIM-nya. Kita cek, ada slot SIM-nya di sini sudah ada dikatin, mantap. Dan juga ada karet gate nih. Jadi dia lebih aman dari percikan air ya. Oke, dan di bagian sisi bawahnya di sini ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, colokan charger Type C, dan juga green speaker. Oke, dan sekarang kita setting bentar. Dan pada awal-awal kita aktifin smartphone-nya, ternyata internalnya yang 128 GB sudah terpakai 17,48 GB. Nggak nyampe 20 GB itu sudah cukup oke sih. Oke, ini dia smartphone-nya, dan saya sudah setting bentar. Wis, kalau kita ini terlalu terang ya, segini aja, oke cukup. Dan kalau kita lihat dari desain ini cakep banget, mirip dengan Realme C53, Tecno Spark 10,
apalagi ya yang mirip kayak gini. Banyak yang mirip kayak gini sih sebenarnya. Kameranya 3 kayak gini dan satu flash LED flash. Oke, dan di sini bagian belakang ini ada tulisan Always Home Design by ITEL. Oke. Dan di sini ada bulat. Ini memang mirip dengan Tecno Spark 10 ya. Dengan ITEL juga sih. Oke, sekarang kita bahas di bagian variannya dulu. Sebenarnya variannya ini ada 2 varian ya. Ada yang RAM 3 GB. Sebenarnya di sini ada sebenarnya variannya ada 3. Sebenarnya variannya itu ada 2 varian ya. Ada yang RAM 3 GB internal 128 GB yang dijual dengan harga sekitar 900 ribuan, atau yang RAM 4 GB internal 128 GB yang dijual dengan harga 1.299.000. Itu kalau yang sekarang ya. Kalau yang sebelumnya sekitar 1.099 sih. Dan untuk varian warnanya ini sebenarnya kalau di official store-nya cuma ada 2 yang namanya itu Starless Black dan satu lagi Azure Blue, black atau blue. Tapi kalau di keterangan lain itu ada 4 varian, ada yang gold juga dan green juga ya. Dan sekarang kita bahas bagian bodinya. Bodinya ini menggunakan plastik dan frame-nya juga menggunakan plastik. Dan di sini warnanya itu kayak ada kayak pasir-pasir gitu ya. Jadi dia enggak mulus ya warnanya. Dan dia agak ngemet gitu warnanya bagian belakangnya itu. Oke, dan untuk bagian layarnya ini layarnya menggunakan layar IPS LCD yang ukurannya itu 6,6 inch, rasionya 20:9, resolusinya masih HD plus yaitu 720 x 1612 pixel. Untuk refresh rate standar di 60 Hz ya. Dan untuk kecerahannya sudah 500 nit, tapi di bawah terik matahari masih keteteran gitu ya, enggak terang-terang banget. Untuk kerapatannya 267 ppi dan untuk proteksinya dia enggak ada proteksinya, cuma untungnya dia dapat screen protector ya. Oke, dan sekarang kita bahas di bagian Androidnya dia menggunakan Android 13 dan interface-nya menggunakan ITEL OS 13, dan dia juga memiliki fitur andalan ya, yang mana fitur andalannya itu katanya dynamic bar. Yang dynamic bar itu mirip dengan punya iPhone. Dan untuk keamanannya dia ada 2 keamanan ya, yaitu dia pakai fingerprint, yang fingerprintnya itu lumayan cepat sih tuh, dan juga ada face unlocknya itu akan nyala, ada notifikasi dynamic barnya ya. Dynamic barnya itu dia cuma untuk baterai dan face unlock aja sih kayaknya. Baterainya itu mau low bed, mau full chargernya, atau saat ngecas, dan juga saat ini bisa diangkat, bisa sih untuk membuka layar itu ada. Jadi dia nggak bisa ketuk 2 kali untuk mematikan layar dan menyalakan layarnya. Jadi kita harus pakai ya widget atau kita download aplikasi kunci ya untuk mematikan layarnya. Kalau untuk menyalakannya kita bisa angkat kayak gini. Oke sih, lumayan lah daripada nggak ada sama sekali. Dan untuk prosesornya dia menggunakan prosesor dari Ryzen SoC Tiger T603 yang didukung dengan RAM 4 GB internal 128 GB. Oh iya, RAM-nya ini bisa ditambah sampai 8 GB. Dan kalau kita lihat di Antutu benchmark-nya dia mencapai 143 ribuan ya. Ya oke lah. Dan untuk sensor-sensornya kalau kita lihat di sensor box, dia gyroscope-nya ada dan juga agresif banget ya. Dan sekarang kita bahas di bagian baterainya. Baterainya dia berkapasitas 5000 mAh yang didukung dengan charger cuman 10 watt doang. Dan ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya berkurang 6%. Dan ketika kita coba ngecas dengan charger bawaan yang 10 watt, dia 1 jam cuma bertambah 36%. Kayaknya butuh 3 jam untuk full ya. Ini lama banget kayaknya. Dan sekarang kita bahas bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada dual kamera, yang mana kamera utamanya dia beresolusi 13 megapiksel wide, dan kamera yang kedua ini saya nggak tahu. Kayaknya cuma AI aja atau membantu AF aja. Dan untuk bagian depan ini ada kamera yang beresolusi 8 megapiksel wide. Gitu aja. Dan sekarang kita lihat di setting-setting kameranya. Di sini di bagian setting kameranya, di sini ada mode foto, mode video. Yang perekaman videonya itu bisa sampai 1080p 30 fps bagian kamera depan dan kamera belakangnya ya. Dan di sini ada mode portrait, dan mode cahaya rendah, ada mode pro. Mode pro-nya kita lihat di shutter speed-nya sampai 6 per second. Ya lumayan lah. Biasanya agak terang juga. Dan untuk lainnya di sini ada panorama, HDR, itu aja sih fiturnya. Dan untuk perekaman video dan sebetulnya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari ITEL A70 ya. Kalau untuk kamera belakangnya sih standar ya, warnanya lumayan natural tapi nggak begitu tajam. Dan kalau kita coba buat ngezoom dia sampai 2 kali doang. Mentok ya, anggap apalah. Dan kalau kita putar ke wajah kayak gini ya, teman-teman bisa lihat sendiri sih untuk kualitas warna, cahaya dan juga suaranya ya. Biar tidak backlight, kita coba kayak gini. Dan ini dia perekaman kamera depan dari ITEL A70 ya. Ini kamera depannya kayak gini. Bisa di zoom nggak? Kamera depannya juga bisa di zoom 2 kali ya.
Oke, lumayan dah. Untuk hasilnya nggak begitu tajam, tapi nggak begitu jelek sih. Walaupun ini nggak stabil, kadang gelap, kadang enggak. Tapi ada fast trackingnya kalau kamera depannya ya. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Itel A70 ya. Kalau malam hari gelap kayak gini ya. Tuh di sana itu gelap. Dan kita coba ke tempat yang lebih terang. Seharusnya di sini lebih terang. Dan kalau kita coba putar ke wajah kayak gini, ini di sini seharusnya sudah mulai terang ya. Apalagi kalau kita di bawah lampu kayak gini, seharusnya terang banget sih. Dan untuk perekaman kamera depannya seperti ini. Kalau malam-malam, apalagi di sini tempatnya terang banget. Dan kalau kita misalkan ngerekam di tempat yang kurang cahaya, itu teman-teman gak usah khawatir, ini ada flashnya di kamera depannya ya. Dan kalau kita nyalakan kayak gini, cakep juga sih, lumayan membantu tuh. Oke, apalagi di tempat yang agak terang, tambah makin membantu ya. Dan untuk hasil fotonya sih standar ya, mode HDR-nya juga aktif juga kalau kita aktifkan. Dan ini cakep ya, baik kamera depan dan kamera belakangnya. Di harga segini sih sudah cukup sih menurut saya. Dan untuk zoomnya cuma mentok 2 kali doang ya, nggak sampai 4 kali, apalagi 10 kali. Dan kalau kita gunakan malam-malam ya standar aja sih, asal ada aja ya, kayak gini adanya. Kalau kita gunakan mode potret juga sama sih, baik kamera depan dan juga kamera belakangnya mirip-mirip aja. Dan kalau kita gunakan di tempat gelap ya, kita harus gunakan mode pro nya ya, yang ya shutter speednya cuma di 1 kali per 6 second ya, dan lumayan terang daripada kita gunakan mode autonya. Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga jepretan foto dari Itel A70. Bagaimana teman-teman, suka nggak? Kalau menurut saya sih untuk kameranya sih standar aja, karena harganya itu yang nggak masuk akal. Ini desainnya cakep banget tuh, teman-teman bisa nilai sendiri, ini desainnya cakep banget ya. Dan dia mirip dengan HP kayak Realme C53, Technospark 10 dan lain-lain, banyak yang mirip kayak gini. Dan ini kerennya sih menurut saya dengan RAM yang gede, RAM-nya 4 GB, internal 128 GB. Itu kalau teman-teman beli resminya kan sekitar 1 juta lebih, 1.200.000 ribuan ya. Tapi kalau saya belinya online ini saya dapatin cuma 975.000 yang varian RAM 4 GB, internal 128 GB. Ini RAM-nya bisa ditambah sampai 8 GB. Jadi totalnya sekitar 12 GB. Ini cakep banget sih. Internal luas, model cakep, dan dia ada fitur andalan yaitu dynamic bar, itu kelebihannya. Kalau untuk kekurangannya sih menurut aku dia nggak ada ketuk 2 kali untuk menyalakan dan mematikan layarnya, dan yang kedua dia nggak auto brightness ya, jadi untuk kecerahannya kita harus atur manual terus ya. Oke, mungkin segitu aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang baru berlangganan silahkan tekan tombol subscribe, kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.